Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pemirsa Bandung TV yang dimuliakan Allah, dalam kajian ilmu fikih, zakat terbagi kepada dua golongan besar. Yang pertama adalah zakat mal dan yang kedua adalah zakat fitrah. Kalau kita perhatikan, zakat fitrah ini ternyata zakat yang khusus karena dibatasi oleh waktu dan bulan tertentu. Zakat fitrah diserahkan kepada yang berhak menerimanya pada hari Idul Fitri. Dan kemudian waktunya juga dibatasi sampai manusia keluar untuk menunaikan ibadah sholat Id. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan secara umum berdasarkan Surat At-Taubah ayat 60, bahwasanya semua zakat itu diberikan kepada pertama fakir miskin, yang kedua adalah mu'allaf, yang ketiga para amilin, yang ketiga adalah kepada orang yang berusaha membebaskan dirinya dari tuannya, selanjutnya fi sabilillah dan ibnu sabil. Kalau disimpulkan dari ayat itu, maka akan 8 asnaf atau 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Lalu secara khusus mengenai zakat fitrah ini, ada sahabat yang melaporkan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafathi wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulah. Waman addaha ba'da sholati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memfardukan zakat fitrah itu untuk mensucikan orang yang saum dari perbuatan sia-sia dan dari perbuatan rafas, juga di samping itu memberi makan kepada orang-orang miskin. Maka barang siapa yang menunaikan zakat itu sebelum sholat, maka itu adalah zakat yang diterima Allah. Sementara barang siapa yang menyerahkannya setelah sholat Id, maka itu termasuk kategori sedekah biasa. Maka berdasarkan ayat tadi, ulama menyimpulkan zakat fitrah itu diprioritaskan hanya kepada orang yang fakir dan miskin. Sebab itulah yang paling jadi bahan perhatian berdasarkan hadis tersebut. Lalu apa hikmah di balik penyerahan zakat fitrah itu di akhir Ramadan? Dalam sebuah hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agnuhum anit tawaf fi hadzal yaum. Maka cukupilah kebutuhan mereka orang-orang fakir miskin itu pada hari ini, sehingga mereka tidak lagi harus keluar rumah untuk berkeliling meminta-minta pada orang lain. Ringkasnya, bahwa zakat fitrah diserahkan kepada orang fakir miskin ditujukan agar semua orang pada saat itu merasa berbahagia merayakan Idul Fitri. Lalu yang perlu kita ingatkan pula, bahwa ketika kita memberikan zakat fitrah itu kepada orang-orang fakir miskin, Al-Quran mengingatkan pada kita, jangan sampai membatalkan sedekah kita ini dengan menyakiti perasaannya. Sebab kita sering melihat ada semacam pengumuman atau pameran kemiskinan, disebut orang-orang yang menerima zakat namanya satu persatu, sehingga itu tentu saja akan menyakiti perasaan orang yang menerimanya, dan di samping itu juga akan merubah raut wajahnya. Inilah barangkali kalau kita amalkan secara baik ajaran-ajaran yang dipesankan oleh Al-Quran maupun Al-Hadis,
insya Allah Islam akan sangat indah tampak lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya kira terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.